Catat dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, mulai dari skema murur atau melintasi Musdalifah di atas kendaraan bagi jemaah lansia, dan juga transformasi pelayanan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sementara pemulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan bertahap mulai 1 Juni hingga 1 Juli mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji 2026 kami rangkum untuk Anda. Puncak ibadah haji 2026, jutaan jemaah dari seluruh dunia, termasuk diantaranya ratusan ribu jemaah haji Indonesia, melaksanakan wukuf di Padang Arafah, tepat 9 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 26 Mei 2026. Wukuf di Arafah merupakan inti dari ibadah haji, di mana seluruh jemaah berkumpul sejak siang hari 9 Zulhijjah hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah, memanjatkan doa, berzikir, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak haji di hari Arafah dipercaya sebagai waktu yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Usai melaksanakan wukuf di Arafah, lebih dari 1,5 juta umat muslim dari seluruh dunia menuju Musdalifah dan Mina atau Ar-Musna. Kepadatan jemaah dan sengatan cuaca panas ekstrim yang mencapai 48 derajat Celcius menjadi perhatian utama. Guna mengantisipasi, sebagian jemaah akan bermalam atau mabit di Musdalifah. Sementara bagi jemaah lansia dan risiko tinggi diberlakukan skema murur, yakni melintasi Musdalifah di atas kendaraan usai tengah malam dan langsung menuju Mina. Tepat 10 Zulhijjah, jemaah haji Indonesia menjalani rangkaian lempar jumroh di Kompleks Jamarat, Mina, Arab Saudi. Lempar jumroh atau melempar 7 batu kerikil, salah satu wajib haji untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan simbol perlawanan godaan setan. Jemaah haji melakukan 3 kali lempar jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Lempar jumroh dapat dilakukan hingga 13 Zulhijjah atau 30 Mei. Guna keselamatan jemaah di tengah situasi padat dan cuaca panas, Wakil Penanggung Jawab PPIH Pusat, Ian Heriawan, menegaskan adanya aturan ketat terkait jadwal keluar tenda. Bahwa seluruh jamaah haji agar mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan bahwa pada pukul 10 pagi ini hingga pukul 2 untuk tidak bergerak keluar tenda. Sekali lagi, untuk tidak keluar dari tenda karena mengingat suhu udara begitu panas dan tingkat kepadatan jamarat sangat tinggi. Pada penyelenggaraan haji 2026, pemerintah telah menyiapkan layanan kesehatan, catering, akomodasi, hingga transportasi dengan konsep haji ramah lansia dan kelompok rentan. Salah satunya penyediaan armada bus hidrolik, di mana badan kendaraan bisa secara otomatis naik turun bus menyesuaikan kebutuhan selama beraktivitas di Tanah Suci. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, turut mengawal penanganan khusus serta kesiapan petugas di lapangan untuk jemaah lansia dan disabilitas. Ada penanganan khusus petugas-petugas kita yang menangani lansia, dan itu adalah tim landis, ya, tim landis lansia dan disabilitas. Jadi sekarang dari mulai datang, kemudian juga mereka menyelesaikan umroh wajibnya, pengantar ke terminal, kemudian menyerahkan kepada petugas yang mendorong roda, walaupun kemarin sedikit terjadi. Namun, di tengah aturan ketat itu, anggota tim pengawas haji DPR, Muhammad Husni, justru menemukan sejumlah jemaah asal Medan tidak mendapatkan tempat dan terpaksa menginap di luar tenda Mina. Ini kelihatan bahwa sebahagian tidak dapat tempat di tenda Mina sampai harus menginap di luar tenda. Ini menjadi sebuah catatan untuk Kemenhad. Sementara itu, jumlah jemaah haji Indonesia yang sakit dan meninggal menurun dibanding tahun 2025.
Data Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, Mekah, Arab Saudi, sebanyak 70 orang jemaah wafat, menurun dari jumlah tahun lalu dalam periode yang sama, berjumlah 150 orang. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menilai aturan screening kesehatan yang ketat sejak di tanah air dan kesiapan tenaga medis menjadi faktor kunci penurunan. Pemeriksaan isi kesehatan di tanah air memang relatif lebih ketat daripada tahun sebelumnya, sehingga hari ini Besarnya dana haji dan pengelolaan nilai manfaat juga menjadi sorotan dalam skema pembiayaan ibadah rukun Islam kelima. Pada tahun 2025, data Kementerian Agama, biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025 sebesar Rp89.410.258. Dengan rincian, nilai manfaat atau biaya yang ditanggung pemerintah sebesar Rp33.978.508. Dan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang ditanggung oleh calon jemaah sebesar Rp55.431.750. Sementara di tahun 2026, biaya haji turun berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar Rp87.409.366 dengan komponen nilai manfaat sebesar Rp33.215.559 dan BIPIH yang dibayar calon jemaah sebesar Rp54.193.806. Sementara, kuota haji untuk jemaah Indonesia pada tahun 2025 berdasarkan data Kementerian Agama mendapatkan 221.000 kuota. Terdiri dari 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, dan 17.680 jemaah haji khusus. Di tahun 2026, Kementerian Haji dan Umroh mencatat tidak ada perubahan signifikan untuk alokasi kuota haji Indonesia, yakni di angka 221.000 kuota. Terdiri dari 201.585 jemaah haji reguler, 1.050 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, dan 17.680 jemaah haji khusus. Jika melihat dari demografi usia, pada tahun 2025, mayoritas jemaah haji Indonesia adalah lansia dengan rentang usia 65 sampai 70 tahun. Tercatat, jemaah haji tertua berumur 108 tahun dan termuda 17 tahun. Sementara pada tahun 2026, profil jemaah bergeser, didominasi oleh kelompok usia produktif, rentang usia 41 hingga 64 tahun. Pada musim haji tahun ini, jemaah haji tertua berusia 105 tahun dan termuda 13 tahun. Musim haji tahun ini, rangkaian ibadah haji dilaksanakan di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah transformasi menjadi catatan sejarah baru. Pertama, kebijakan alokasi waktu tunggu antar provinsi sama, sehingga tidak ada lagi waktu tunggu hingga 48 tahun, karena rata-rata kini menjadi 26 tahun. Biaya haji tahun ini turun Rp2 juta dibanding sebelumnya, serta pendistribusian kartu nusuk yang sudah dilakukan sejak dari tanah air. Dan yang cukup menarik, tahun ini ada Fast Track Mekah Route, sehingga proses imigrasi Arab Saudi bisa langsung digelar dari tanah air. Jemaah pun tidak perlu antre. Presiden Prabowo Subianto juga mulai mencanangkan pembangunan kampung haji di Mekah, serta semua layanan haji masuk melalui sistem digital. Harapan jutaan calon jemaah haji Indonesia untuk berangkat lebih cepat kini mulai menemukan titik terang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak menegaskan, melalui program Saudi Vision 2030, kuota haji bisa naik 500 hingga 600 ribu dan bisa mempercepat antrian 26 tahun jadi sekitar 10 sampai 13 tahun. Di sisi lain, Ketua MUI Bidang Infokom dan Digitalisasi Mas Duki Baidlowi menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji dan Umroh guna memastikan kesiapan mental serta fisik jemaah lansia. Sehingga dengan demikian orang-orang yang sudah lansia itu dari awal itu sudah, kalau ditangani dengan baik, kalau mentalnya sudah dibangun dengan baik, yang manula-manula saya kira akan siap juga berangkat kalau ditangani. Usai menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci,